Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini di surat Al-Infitar. Dan marilah kita mulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita artikan di setiap kata dari surah Infitar ini dari ayat yang pertama. Kita mulai dari kata idza, apabila. As-sama, langit. Infatarat, telah terbelah. Wa, dan. Idza, apabila. Kawakib, bintang-bintang, jamak dari kaukabun. Intasarat, berserakan. Wa, dan. Idza, apabila. Bihar, lautan, jamak dari bahrun, ya, sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Bahari, wisata bahari, laut, ya. Fujirat, garis dua, dikan pasif, artinya adalah diluapkan. Wa, dan. Idza, apabila. Kubur, kubur. Bu'thirat, pasif juga, dibongkar. Alimat, mengetahui. Nafsun, manusia atau jiwa atau seseorang. Ma, apa yang. Qaddamat, telah dikerjakan. Wa, dan. Akharat, artinya yang dimaksudkan di sini adalah dilalaikan atau telah dilalaikan. Ya ayyuha, wahai insan, manusia. Ma, apa yang. Gharra, dari kata ghurur, ya, tipu daya. Gharra maksudnya adalah memperdaya. Ka, kamu. Bi, dengan atau terhadap. Rabbika, Tuhanmu. Al-Karim, yang mulia. Alladzi, yang. Khalaqaka, telah menciptakanmu. Fa, lalu. Sawwa, dari kata sering kita mendengar sawu sufufakum. Sawu, sempurnakan. Sawwa, menyempurnakan. Ka, kamu. Fa, lalu. Adalah, dari kata adil. Adil itu artinya seimbang, ya. Berarti artinya adalah menyeimbangkan. Fi, di dalam. Ayyi, apa saja. Suratin, bentuk. Ma, apa yang. Sya'a, dia kehendaki. Rakkaba, rakkaba itu artinya adalah menyusun. Rakkabak, menyusunmu, maksudnya menyusun anggota tubuhmu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan. Tukadzibun, kalian mendustakan. Bi, kepada atau dengan. Ad-din, hari pembalasan. Wa, dan. Inna, sesungguhnya. Ala, atas. Kum, kalian. La, benar-benar atau sungguh. Hafidhin, adalah maksudnya di sini dari kata hafadha, menjaga. Hafidhin, malaikat-malaikat penjaga. Kiraman, yang mulia. Katibin, garis biru, pelaku, dari kata kataba, menulis. Katibin, yang menulis, maksudnya yang menulis catatan amal. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ma, apa yang. Taf'alun, kalian kerjakan. Inna, sesungguhnya. Abrar, dulu sudah kita bahas di surah Al-Mutaffifin, adalah orang-orang yang baik. La, sungguh atau benar-benar. Fi, di dalam. Naim, kenikmatan. Sekarang kita baca terlebih dahulu dari semua ayat yang sudah kita bahas setiap arti kata. Saya bacakan, silakan ditirukan bersama-sama. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahman,
Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idas sama'un fatarat. Apabila langit telah terbelah. Wa idal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan atau berserakan, ya, kita ulang. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang berserakan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan diluapkan. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur dibongkar. Alimat nafsum. Dan setiap manusia mengetahui. Ma qaddamat wa akharat. Apa yang dia kerjakan dan yang telah dinalaikan. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayamu kepada atau dengan Tuhanmu yang mulia. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakanmu, lalu menyeimbangkanmu. Fi ayyi suratin. Di dalam bentuk apa saja. Ma sya'a rakkabak. Apa yang dia kehendaki, dia menyusunmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya di atas kalian benar-benar ada malaikat penjaga. Kiraman katibin. Malaikat yang mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar di dalam kenikmatan. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-14 dengan mengartikan setiap kata terlebih dahulu. Wa dan inna sesungguhnya. Fujjar orang-orang yang durhaka. La benar-benar atau sungguh. Fi di dalam. Jahim neraka jahim. Yaslaunaha. Yaslauna mereka masuk. Ha-nya atau mereka masuk ke dalamnya. Yauma hari ad-din pembalasan. Wa dan ma tidaklah. Hum mereka. An dari ha-nya. Bi di sini adalah hanya tambahan saja. Ghaibin dari kata ghaib. Ghaib itu artinya tidak ada atau tidak hadir. Tapi maksudnya di sini ghaibin adalah keluar, ya. Dan tidaklah mereka keluar darinya. Wa dan ma apa yang adraka kamu ketahui. Ma apa yang yaum hari ad-din hari pembalasan. Summa kemudian
Ma, apa yang adraka, kamu ketahui. Ma, apa itu yaumiddin, hari pembalasan. Yauma, hari. La, tidak. Tamliku, tamliku mempunyai arti adalah berdaya, ya. Nafsun, seseorang. Li, bagi. Nafsin, orang lain. Syai'an, sesuatu pun atau sedikit pun. Wal amru, dan amr itu adalah urusan, dan segala urusan. Yauma idin, pada hari itu. Lillah, untuk Allah atau bagi Allah. Li, bagi Allah, Allah. Baik, sekarang kita baca arti secara keseluruhan dari setiap ayat, mulai dari ayat yang ke-14. Saya bacakan dan ditirukan bersama-sama. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang durhaka itu benar-benar di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yawmaddin, mereka masuk ke dalamnya di hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka keluar darinya. Wa ma adraka ma yawmuddin, dan apa yang kamu ketahui apa itu hari pembalasan. Thumma ma adraka ma yawmuddin, kemudian apa yang kamu ketahui apa itu hari pembalasan. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari seseorang tidak berdaya untuk menolong orang lain sedikit pun. Ada tambahan satu kata tadi saya tambahkan supaya maknanya bisa sempurna, bisa pas. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari tidak berdaya seseorang untuk menolong orang lain sedikit pun. Wal amru yawma idin lillah, dan segala urusan pada hari itu bagi Allah, atau itu miliknya, bisa milik Allah. Nah, begitu. Baik, berikutnya sekarang kita akan mengambil pelajaran dari surat Al-Infitar ini. Tadi yang sudah kita baca bahwa di dalam surat ini ada 3 tema yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Infitar. Yang pertama adalah tentang gambaran dahsyatnya hari kiamat. Disebutkan di antara gambaran dahsyatnya hari kiamat adalah ketika langit-langit itu terbelah. Dan infatarat itu adalah fase pertama langit terbelah di hari kiamat. Karena akan kita ketahui bahwa ada 5 tahapan langit itu akan binasa pada hari kiamat. Yang pertama, langit akan terbelah seperti dalam surah Al-Infitar ini. Langit terbelah tidak semuanya, hanya beberapa bagian saja yang terbelah. Kemudian tahapan yang kedua, langit akan terbelah semuanya. Dan itu nanti akan kita baca di surat atau yang dulu sudah pernah kita baca di surah Al-Insyiqaq. Idas sama'un syaqqat. Jadi kata insyaqqat itu artinya adalah terbelah semuanya. Kemudian yang ketiga, langit akan menjadi rapuh. Yang sebelumnya langit itu adalah begitu kuat, seperti halnya dalam surat An-Naba disebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan sungguh kami telah
membuat atau menjadikan langit ini 7 lapis syidada yang sangat kuat, sangat kokoh. Tapi ternyata di hari kiamat langit itu akan menjadi rapuh. Maka dalam surah Al-Haqqah dikatakan wansyaqqatis sama fahiya yauma idin wahiyah. Dan sungguh langit itu akan menjadi rapuh. Kemudian tahapan yang keempat adalah langit akan dijadikan oleh Allah seperti kita menguliti kulit hewan. Jadi akan dipisahkan dari tempatnya. Dan itu yang kemudian disebutkan dalam satu ayat. Dan yang terakhir, fase yang kelima adalah langit akan digulung oleh Allah. Maka dalam ayatnya berbunyi yauma natwis sama katayis sijil lil kutub. Dan kami akan gulung langit itu. Nah, ini adalah 5 tahapan Allah menghancurkan langit saat hari kiamat tatkala malaikat Israfil sudah meniup sangkakalanya. Gambaran yang kedua adalah ketika bintang-bintang itu berserakan. Dan wa idal biharu fujirat, dan ketika lautan itu di fujirat tadi kita maknanya adalah dengan kalimat meluap. Dan ketika lautan itu diluapkan ke daratan. Dan juga pada hari kiamat itu bahwa langit akan dipisahkan dari unsur-unsurnya. Maka kalau kita melihat unsur air itu ada H2O, ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Unsur hidrogen ini adalah unsur yang paling cepat untuk dibakar. Makanya di hari kiamat nanti adalah semua lautan akan menjadi terbakar. Akan terbakar sehingga akan habis air lautan itu di muka bumi. Itu dahsyatnya hari kiamat. Wa idal quburu bu'athira, dan gambaran berikutnya adalah bagaimana semua yang ada di kubur itu adalah akan dibongkar dan akan dibangkitkan di hari kiamat dan berkumpul di padang mahsyar. Nah, ini tema yang pertama tentang bagaimana gambarnya dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, tema yang berikutnya adalah bahwa setiap manusia pasti akan mengetahui catatan amal mereka masing-masing, apa yang telah mereka perbuat di dunia. Sehingga di dalam ayat yang kelima Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akhara, dan setiap jiwa, setiap manusia akan mengetahui apa yang sudah dia perbuat dan apa yang dia lalaikan saat di dunia. Kenapa mereka lalai? Di ayat yang ke-6 Allah bertanya, wahai manusia, apa yang memperdayamu? Imam Hasan al-Basri menyebutkan bahwa sesuatu yang bisa memperdaya kita sehingga kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan itu adalah dengan Allah menutupi aib dan kesalahan kita. Jadi, dan itu memang adalah satu rahmat Allah. Tapi banyak manusia yang lalai dengan rahmat Allah yang satu ini. Dengan Allah menutup kesalahan manusia, saat mereka melakukan kesalahan dan dosa, tidak serta-merta kemudian Allah buka aibnya di hadapan manusia yang lain. Tapi justru Allah tutup aib itu. Dan inilah diantara kenapa manusia terperdaya, ya, sehingga kemudian mereka jatuh kepada dosa dan kemaksiatan karena Allah menutup aib kita. Maka ada satu ungkapan yang menyebutkan bahwa kalaulah dosa itu ada baunya, maka siapapun mereka tidak akan pernah mau mendekati kita, karena saking banyak dosa sehingga baunya mungkin begitu menyengat. Dan ternyata tidak demikian. Allah menutup aib kita sehingga disitulah bagaimana syaitan memperdaya kita untuk jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Dan ini menjadi satu bentuk ujian Allah, sehingga ketika Allah menutup aib seseorang saat melakukan kesalahan dan dosa, sungguh di sini adalah satu bentuk ujian Allah bagaimana kita harus menjaga diri.
Kemudian Allah kemudian memberikan satu pernyataan, ya. Kenapa kalian terperdaya? Padahal Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang menyempurnakan kalian, Allah yang menyeimbangkan kalian, Allah juga yang menyusun tubuh-tubuh kalian dalam kondisi yang sebaik-baik bentuk. Fi ayyi surah, sebaik-baik bentuk manusia itu disusun dan diciptakan oleh Allah, ya. Maka kita manusia diciptakan dalam kondisi yang sebaik-baik bentuk. Mohon maaf, binatang yang juga mempunyai dua kaki seperti monyet, kera, itu tidak bisa berjalan tegak seperti halnya manusia. Dan manusia adalah sebaik-baik bentuk Allah ciptakan. Maka bersyukur kita diciptakan dalam kondisi sebaik-baik bentuknya. Nah, kemudian yang berikutnya, tema yang ketiga adalah bahwa pada hari kiamat nanti akan diketahui siapa orang-orang yang banyak catatan amal kebaikannya dan siapa yang mereka ringan catatan amal kebaikannya. Maka sungguh orang-orang yang abror, orang-orang yang baik itulah berada dalam kenikmatan surga. Dan sungguh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang catatan kebaikannya sangat sedikit, bahkan mereka durhaka kepada Allah, adalah di neraka jahim. Mereka masuk ke dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar darinya. Dan pada hari itu pula, di hari kiamat, tidak ada satupun yang bisa memberikan satu pertolongan kepada orang lain tanpa seizin Allah. Maka disinilah kita bagaimana beriman kepada adanya syafaat di hari kiamat. Dan syafaat itu turun dengan 3 syarat. Dengan izin Allah yang pertama, bi'idni rabbihi. Kemudian yang kedua, izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Maksudnya adalah orang yang diberi hak untuk memberi syafaat, ya. Dan yang ketiga, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat itu sendiri. Tanpa ada izin Allah dan tanpa ada ridhonya, maka syafaat itu tidak akan turun. Nah, maka disinilah pentingnya kenapa kita perlu memperbanyak amal soleh kita supaya kita bisa mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal. Dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kita membaca Al-Quran, dengan membaca surah Al-Mulk, kemudian dengan memperbanyak salawat kita untuk bisa mendapat syafaat dari Nabi, kemudian juga lewat puasa kita yang juga bisa memberikan syafaat, ya. Dan amal-amal yang lain pun yang kemudian kita bisa akan mendapatkan syafaat untuk nanti di hari pembalasan. Semoga yang sedikit ini bisa memberi pelajaran untuk kita semuanya, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.